Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini tim Gase sambil ngeteh dan ngopi, beristirahat. Juga kami sedang berjaga-jaga karena informasi dari Yang Syarif, ya, Yang Syarif sedang menggerakkan banyak sekali pasukan bantuan untuk mencari para sahabat-sahabat yang telah hilang, yang belum ketemu akibat pasca peperangan Ikram Barawi yang berubah menjadi Sosroba. Nah, terus ini di sisi lain juga yang pada gugur di peperangan kemarin kan pada dikuburin, Mas. Tuh teman-teman ya, memang peperangan kali ini beda dari peperangan yang lain-lain dikarenakan banyak sekali sesuatu persiapan dari Ikram Barawi yang membuat kita benar-benar seperti dipermainkan buat bal-balan bahasa Jawa. Dilicik-liciki. Jadi bukan perang kekuatan saja ya, Mas, tapi kecerdasan di sini juga main ya, Mas. Ya memang sepanjang 2 bulan ini, kenapa sih ini bisa lama banget? Karena musuh kita cerdas, bukan kuat. Nah, ternyata dalam kehidupan ini kesimpulannya cerdas lebih licin daripada kuat. Jadi Ikram Barawi itu seolah-olah sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan menimpa dirinya jauh-jauh hari, sedia payung sebelum hujan. Contoh kecil, kita mau menuju mana, kejadian apa yang tiba-tiba sudah dipersiapkan oleh Ikram Barawi? Ke tempatnya Mbak Guru Legong Siong. Nah, Pasti pasti para penjajah akan menuju yang pertama itu sumber dari langkah dia pertama, yaitu Mahaguru Legong Siong. Ternyata benar, kita masuk ke permainannya Ikram Barawi menuju ke Mahaguru Legong Siong, di mana ternyata Mahaguru Legong Siong sudah dipermainkan oleh Ikram Barawi, sudah diobrak-abrik, dan bahkan kitabnya, sudah juga dipersiapkan. karena mungkin pemikiran dari Ikram Barawi, siapapun yang mencari tahu tentang Ikram Barawi pasti kan datang ke Legong Siong dan mencari kitab peninggalannya Mahaguru Legong Siong. Nah, betul. Nah, dengan adanya mencari kitab itu, pasti yang membaca dan memecahkan kitab itu adalah orang yang pintar, Ya, yang cerdas. Masukilah sebuah sihir di mana orang yang cerdas itu dibuat tak berdaya. Wah, luar biasa kan kepintaran Ikram Barawi. Tidak cukup di situ, teman-teman. Ternyata semua pengikutnya Mahaguru Legong Siong pun takluk di bawah pimpinan dari pimpinannya Ikram Barawi, dan Ikram Barawi sendiri yang menyamar menjadi sosok kakek muraja yang seolah-olah dia merawat di ujung kematiannya. Wis, kita terkecoh sampai akhirnya kita kehilangan 200 juta. yaitu memang celeng itu. Itu Ikram Barawi. Di lain sisi dia memang pintar, cerdas. Dia juga sudah mempersiapkan segala sesuatu penjajahan, mau lewat jalur mana saja dia sudah tutup. Ya. Terus Ikram Barawi juga sebenarnya pengen tangannya bersih karena menggunakan mengatasnamakan orang lain yang bernama Nyai Konde Warang Batara. Sedangkan Warang Batara kan kakak beradik dengan Wages Batara. Di mana Warang Batara dan Wages Batara itu anak dari Roh Jati Mawa Batara. Dan kondisi dari Warang Batara sekarang sudah dibebaskan dari belenggu itu, cuma belum diobati dengan sempurna ya, Mas ya. Itu teman-teman ya, berangkat dari sesuatu angan-angan dalam pikiran, dia mungkin mencatatnya setiap hari sampai akhirnya dia menunjuk salah satu orang yang tepat untuk menjalankan tujuan dan misinya. Memilihlah Nyai Konde
menjadi bahan tangan kanannya Nyai Konde membujuk Warang Batara, dibuatlah sebuah kerajaan yang bernama Warang Batara. Awalnya Ikram Barawi masuk ke silsilah dari si raja-raja itu loh Mas, kumpulan raja-raja itu Iya. dulu Mas. Oh ya, masuk ke perkumpulannya Sri Maharaja Ya, dulu. masuk Ya, ke terbukti perkumpulannya. si Sri Maharaja Tuan Sri paham. Maharaja itu tahu. Sampai Sri Maharaja pun mengajari sebuah ilmu. Kekuatan gitu loh. Ya, pernah berguru lah intinya Ikram Barawi. Nah, berarti kita simpulkan Ikram Barawi itu ekor 8. Ya. Ekor 8 itu maksudnya 378. Pasal. Ya, penipuan dan penggelapan. Komplit. Nah, ekor 8 itu Ikram Barawi. Pintar, cerdas, Dan picik. licik ya. Cermat. Nah, setelah menggunakan kekuatannya si Warang Batara, terus Ikram Barawi melakukan hal apa lagi ya? Itu memanfaatkan anak buah dari Legong Siong, terus kekuatan dan ilmu dari Warang Batara, Nyai Konde. Kekuatannya Nyai Konde. Ya Konde kan kekuatannya memang sudah dititisi oleh Ikram Barawi sejak lahir. Kan informasinya, Ya itu namanya apa ya? informasinya itu Dasmana yang bercerita. Dasmana kan ditolongi oleh bapaknya Nyai Konde, di mana dikala itu sedang hujan lebat, banjir, ada nenek-nenek. Informasinya itu nyiup apa sih? Berteduh. Meneduh di rumahnya, dan dia itu berucap, saya mau tinggal di sini. Padahal itu Ikram Barawi. Ternyata Nyai Konde sudah dititisi oleh Ikram Barawi. Namanya apa waktu itu tuh? Mantra Sutra. Mantra Sutra. Mantra Sutra itu kutukannya. bacaannya ya, kutukannya. Bintang apa ya? Nah, itulah intinya. Ya. Nah, sampai akhirnya dia dibiarkan hidup bersama ayahandanya sampai di usia tertentu yang siap pakai atau udah mateng, Siap pakai. Kayak konsumsi. baru diambil oleh Ikram Barawi, disempurnakan menggunakan mantra sutranya, rambutnya ditumbuhi lagi, sampai akhirnya diangkat menjadi anak. Wih, pinter banget. Itu teman-teman ya. Intinya memang musuh kita dalam 2 bulan ini bukan musuh yang kaleng-kaleng, karena di lain sisi kuat, dia juga cerdas, cermat, serta pintar. Ya. Sebenarnya setiap kejadian kita tuliskan di sini teman-teman. Selalu Ya, untuk karena evaluasi. kita akan lakukan setiap hari. Sebelum kita berangkat, kita baca kemarin progres yang kita harus selesaikan, alhamdulillah ini. Secara urut dan detail. Ini berangkat dari waktu itu saya nggak berangkat mas. Berawal dari mana misi ini? Oh, dari itu Gegernya para warga, Warga yang- ada Sosok wanita. yang nggak bisa mati itu. Ini pertama itu gegernya para warga, katanya ada perempuan yang sedang ritual 3 Ritual. hari itu belum pulang. Ya. Dicurigai itu melakukan sebuah pesugihan. Takutnya warga situ itu kena imbas. kena imbas dan menjadi tumbal. Betul. Nah, akhirnya kita datang memeriksa, ternyata Kita itu minta ya, sempat yang minta ya. mintai, memang ada itu sosok perempuan bernama Mbak Leni. Ternyata dia itu meminta untuk memutuskan perjanjian yang dilakukan oleh ayahnya. Siapa namanya? Pak Darman. Pak Darman. Di mana Pak Darman itu sudah mati berulang kali. 4 kali. 4 kali. Ya. Itu Yang terakhir kecelakaan dapat motor. beras, dapat amplop, Ya. hidup lagi setelah dimandikan. Iya betul. Nah, sampai akhirnya anaknya malu Karena dari gunjingan. dari gunjingan. Mati nggak jadi itu teman. Kayak buat bisnis. Ya. Sampai akhirnya anaknya itu memutuskan, ya udahlah, mending bapak mati beneran saja. Iya. Akhirnya bapaknya karena sayang dengan anaknya, dia memberikan bocoran kelemahannya, yaitu dengan cara memotong ikat pinggangnya, Dan membuat Ikat benteng. pinggang yang terbuat dari kain kafan. ya, Ya. Memasak rebung gulung. dimakanin rebung gulung sama
dibuka atap rumahnya Pas sakaratul maut. pas sakaratul maut, dan beneran itu teman-teman, sampai akhirnya meninggal. Betul. Namun selisih 1 hari mayatnya nggak hilang. Gentayangan. Kita dituduh sudah sama ponakan, Pokoknya saudaranya lah Ya pamannya Leni kalau nggak salah. dituduh telah melakukan pelecehan terhadap Pelecehan. si Leni. Astagfirullah. Di kali itu lah pokoknya lah. Jan. Itu siang hari di kuburan itu ujung-ujungnya minta duit Ya kondisi kuburan Apa sudah ya? terbongkar. ujung minta duit ya Iya.